Shalom shalom, apa kabar buat kita semua? Tentunya ialah puji Tuhan, kabar semua baik selalu. Bersama dengan saya kembali lagi di channel saya, channel pribadi, yaitu channel Suara Kebenaran. Kenapa kebenaran? Saya katakan karena Alkitab berkata demikian, di mana ada kebenaran, di sana ada kemerdekaan. Dan di mana ada kebenaran, di sana akan tumbuh damai sejahtera. Itu sebabnya kebenaran yang sejati ialah kebenarannya ialah Kristus. Kenapa? Karena Kristus telah memerdekakan kita, telah memulihkan kita, telah menyembuhkan kita, telah membangkitkan kita. Itu sebabnya Kristus mati dan bangkit dari antara mati dan memberikan kita kemenangan. Itu adalah sebuah kebenaran yang sejati yang dikerjakan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya di kali ini kita berjumpa untuk mendengar suara kebenaran. Saudara, kebenaran begitu penting buat setiap orang percaya. Karena itu di hari ini saya akan berikan beberapa kebenaran yang penting di dalam Amos pasal yang kelima ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, carilah carilah aku maka kamu akan hidup. Jangan pergi ke Gilgal atau jangan pergi ke Betel, karena di sana akan lenyap dan di sana akan bakar dengan api seperti keturunan Yusuf. Amin. Itu sebabnya kebenaran begitu penting. Karena itu carilah aku maka kamu akan hidup. Cari Tuhan maka kita akan hidup. Bagaimanapun caranya, manusia bisa buat apa saja, bisa mendapatkan berkat apa saja, bisa melakukan apa saja. Tetapi bagi setiap orang percaya satu hal buat Anda, ketika engkau mencari Tuhan, pasti engkau akan hidup. Ketika kita mencari segala sesuatu yang bersifat binasa, pasti semua akan hilang. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan tidak akan pernah berlalu. Amin. Saudara, saya percaya segala sesuatu yang dunia miliki hari ini, segala sesuatu yang kita miliki hari ini pasti akan binasa, akan lenyap dalam sekejap mata. Tetapi percayalah, ketika engkau memiliki firman Allah, ketika engkau memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, percaya ketika Kristus datang pada yang kedua kali, engkau akan diangkat dari tempat. Karena itu firman Tuhan berkata, anak manusia akan datang seperti pencuri. Apa yang dia curi dari dunia ini? Apakah emas? Apakah kekayaan? Apakah harta? Apakah jabatan? Kedudukan yang tinggi? Tidak. Tuhan akan mencuri bagi setiap orang yang ada firman-Nya, yang ada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang itu. Amin. Itu sebabnya bagi orang percaya satu hal yang saya mau pesan buat Anda, bahwa apapun profesimu, apapun talentamu, apapun jabatanmu, jangan banggakan karena engkau punya segalanya. Tapi hari ini banggakanlah dirimu karena ada firman dalam hidupmu. Karena firman adalah benih yang hidup, yang engkau sementara tabur dalam hidupmu. Karena itu yang akan engkau tuai. Karena itu firman Tuhan berkata demikian, barang siapa yang hidup dalam roh, ia akan menerima kehidupan yang kekal. Karena itu hidup kita harus ada kebenaran yang tinggal di dalam kita. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita dan membawakan kita, menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Karena itu Amos bilang buat bangsa Israel bahwa carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ternyata benar, orang bisa cari apa, tetapi segala sesuatu itu akan binasa dalam sekejap mata. Tetapi berbahagialah orang yang mencari Tuhan, berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan, sebab mereka akan melihat dalam kerajaan sorga. Karena itu Yesus ketika berkhotbah di Bukit Zaitun, dia berkhotbah tentang kebahagiaan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab mereka yang akan melihat dalam kerajaan Allah. Amin. Itu sebabnya sebagai orang percaya satu hal buat Anda, ketika engkau percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, percaya hari ini engkau punya kepastian yang jelas bahwa engkau punya kerajaan di surga. Amin. Itu sebabnya saya percaya bahwa ketika engkau di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, semuanya yang baru. Artinya bahwa kehidupan yang seurusak apapun, sehancur-hancurnya apapun,
Mungkin dunia bisa menilai engkau dengan keadaan yang engkau alami, persoalan yang engkau alami, masalah yang engkau hadapi. Tetapi firman Tuhan bilang begini, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang. Artinya bahwa ketika kita di dalam Kristus, kita benar-benar bertobat, maka Kristus menciptakan kita menjadi manusia yang baru dalam kerajaan. Itu sebabnya orang-orang sedemikian rupa yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Dan orang-orang sedemikian rupa mereka beroleh hidup yang kekal. Karena mereka yang sedang mencari Tuhan, mereka tahu karena Tuhan itu hidup, sehingga mereka tidak mau berkompromi dengan persoalan, masalah, tantangan, apapun dosa. Karena mereka tahu bahwa dosa ialah maut. Karena itu Paulus bilang begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Amin. Itu sebabnya saya percaya pentingnya kita mencari Tuhan, pentingnya kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi, pentingnya kita mengundang Yesus tinggal dalam hidup kita, dan yang kedua pentingnya kita harus mengalami kelahiran yang baru dalam Kristus Yesus. Artinya kita harus mengalami pertobatan, karena pertobatan adalah awal dari kemuliaan hidup. Selain Tuhan pulihkan hidup kita, selain Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan juga meteraikan kita menjadi manusia yang baru. Dan orang-orang sedemikian ini yang akan masuk dalam kerajaan. Karena itu firman Tuhan bilang begini, jadi barang siapa yang tidak bertobat, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karena itu penting sekali bagi setiap kita. Saya hargai engkau mungkin sebagai seorang pejabat, saya hargai mungkin engkau sebagai seorang pengusaha, seorang bisnismen, seorang punya segala sesuatu. Tapi satu hal buat Anda, ketika engkau tidak bertobat, ketika engkau tidak mengalami kelahiran yang baru, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu Yohanes, ketika Yesus bercakapan dengan Nikodemus, Yesus bilang begini, barang siapa tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi Nikodemus bilang begini, bagaimana mungkin saya dilahirkan kembali kalau saya itu sudah tua? Apa yang maksudkan Yesus ialah dia harus mengalami kelahiran roh di dalam kebenarannya, supaya orang-orang sedemikian itu mereka akan melihat dalam kerajaan Allah. Karena itu di bagian yang terakhir, di bagian yang tengah ayat yang ke-16 firman Tuhan bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saya percaya bagi setiap kita yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengalami kelahiran yang dalam kehidupan kita, puji Tuhan, saya percaya pasti Tuhan mengangkat kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, dan meteraikan kita menjadi milik kepunyaan Allah. Karena itu firman Tuhan bilang dalam Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Amin. Kalau engkau dan saya menjadi anak Allah, sehingga kita adalah ahli waris untuk menikmati segala berkat rohani dan berkat jasmani. Itu sebabnya saya percaya bahwa suara kebenaran di hari ini biarlah menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi perisai, menjadi kota benteng dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan lupa kata yang terakhir, ubahlah sikapmu, ubahlah karaktermu menjadi karakter Kristus. Seperti Kristus hidup, engkau pun harus menjadi hidup seperti Kristus yang hidup. Kalau Kristus yang hidup di dalam engkau, bukan lagi engkau yang hidup, tetapi wajah Kristus, cahaya Kristus akan bercahaya dalam hidupmu, supaya dunia tahu bahwa dia adalah orang yang percaya. Orang-orang di sekeliling mereka akan bertobat bila hidup Anda, karakter Anda, sikap Anda berubah seperti Kristus. Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan dan suara kebenaran di hari ini menjadi berkat buat kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sukacita. Biarlah suara kebenaran, suara sukacita, suara kebenaran yang memerdekakan kita menjadi kekuatan dan keselamatan hidup kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.